Hai sahabat cantik, welcome to our channel. Aku Lula. Dan aku Mira. Hari ini kita akan do Battle of Loose Powders. Kita udah ada top 8 loose powders yang kita paling suka. Kita bener-bener demo, review, wear test buat kalian nih. Ini powdernya semua ada Luke, Mop, Sassy, Something, BLP, Makeover, SK, dan juga Sada. Wow. Jadi kalau kalian penasaran dan lagi cari powder yang baru, Keep on watching. Mau kasih tahu kalian aja, skin type kita itu combination skin. T-zone-nya lebih ke oily dikit, tapi ya kita combination skin. Oke, jadi biar adil wear test kita udah pakai primer, concealer, foundation, dan juga setting spray yang sama throughout the whole video untuk semua powder, oke? Juga kita wear testnya selama 4 jam, tapi kita pakainya indoors, and kita AC-nya matiin sih sebenarnya. So kita karena mau tes kalau meltnya gimana. Oke, kita sekarang mulai dengan Luke. Ini Holy Smooth and Blur Loose Powder. Kita pakai shade yang Ria Natural Beige. Pertama kali pakai, instant reactionnya kayak wow, ini smooth banget. Face blurring, pori-porinya sedikit kelihatannya, so it's okay, good coverage, halus banget. My first impression kayak wow, this is so halus. Finishnya itu velvet, bukan matte. Coveragenya itu rasanya masih ringan, tapi bisa kelihatan ada coveragenya, soalnya warnanya tebel. Tadi Rhea ada warm undertone, ada kuning-kuning undertone. Gara-gara ini tebel banget warna coverage, that's why it looks so smooth. Tapi rasanya ringan kok, nggak apa-apa. Abis pakai setting spray, karena mungkin ini ketebelan hidung aku itu a bit patchy, clings on the patches yang kering. Makanya aku rekomen kalau pakai powder ini langsung di set pakai powder base-nya. Terus abis itu wear-nya mulai ada crack di hidung aku, tapi belum breakdown. Smile-nya oke lah, ada dikit. Muka finish-nya kelihatannya luminous finish, apalagi di forehead, tapi still nggak kelihatan oily kok, tapi mukanya kelihatan luminous aja, kayak radiant. Karena ini coverage-nya tebel, kelihatan kalau pakai kebanyakan, smile-nya akan lebih kelihatan, jadi lebih crack-nya lebih dalam. Pokoknya nggak perlu tebel-tebel basically. It's really good sih. I like the finish. Tapi ya itu sih, kalau ketebelan, dab-nya dan set-nya nggak bener, itu smile line dan crack-nya itu bisa lebih dalam. Yang kedua itu adalah Sada. Ini Luminous Micro Translucent Loose Powder, shade-nya Natural. Yang ini powdernya very finely milled juga, tapi shade ini yang natural itu sedikit terlalu terang untuk kulit aku. Jadinya tadi mukanya jadi sedikit lebih putih setelah di set. Jadi powder ini nggak kasih coverage, tapi kasih warna ya. Ini sebenarnya dibilang translucent, it's not, because ada warnanya powdernya. Pertama di apply itu sedikit kering rasanya di kulit, tapi finishnya tuh lebih ke semi matte. So even though it's not fully matte, rasanya kering. Jadi buat kalian yang ada dry patches atau kulit kering, mungkin ini sedikit kering di muka. Semi matte finish, jadi natural oil on your face itu masih bisa kelihatan even setelah di set. Berasanya on the skin very very light, nggak berasa heavy, nggak cakey sama sekali. Tapi setelah dipakai setting spray, rasa yang kering-kering tadi sedikit tight, mukanya itu udah langsung hilang ya. Jadi udah langsung melt into the skin. It looks good. Setelah 4 jam masih bagus. Mukanya belum oily, tapi definitely udah lebih luminous, udah lebih dewy. Jadi minyak-minyak di muka kalian udah mulai kelihatan sedikit, tapi masih okay. Smile lines-nya udah mulai creasing ya. Biarpun cuma 4 jam dan indoors, smile line-nya udah mulai creasing. Under eye-nya juga garis-garis di bawah mata udah mulai kelihatan sedikit, tapi nggak kelihatan banget, masih light kelihatannya. Nose-nya juga udah sedikit crack, tapi honestly nothing too noticeable ya, nggak yang kayak wow. So still okay, cuman udah ada cracks here and there. Jadi wear-nya not bad, finish-nya juga nggak yang matte banget. Lanjut ke Sassy Flawless Miracle Powder. Kita pakai yang warna Natural Beige. Pas di pertama kali apply, super soft, light banget. Pokoknya airy. Ringannya tuh bukan ringan biasa, tapi kayak airy, feels like air. Ini kayaknya powder yang paling ringan yang aku pernah coba sih ya. Ini kebanyakan
kebanyakan yang kita nyoba itu yes, finely milled, tipis dan halus, tapi ini yang paling ringan pokoknya, airy, super airy. Ada baunya loh ini, wangi, tapi nggak overpowering, still nice to smell. Gara-gara ini light banget, jadinya emang nggak begitu nutup pori-pori completely, tapi pas di build lagi, ditimpa area pori-pori aku, it's fine kok, mulai blur, that's okay. Jadi itu buat kalian kalau mau apply more nggak apa-apa, rasanya kayak nggak pakai apa-apa. Terus pas aku nyentuh muka aku, rasanya tuh masih kayak kulit biasa, nggak kayak kayak powder effect, rasa kulitnya gitu, karena seringan itu. Pokoknya ini good for setting, perfect amount of dryness, jadi nggak terlalu luminous, nggak terlalu matte, nggak terlalu kering juga, jadinya pas banget untuk setting, itu udah oke banget. Jadi ini netral ya. Wear testnya abis itu it still looks good, skin like luminous, itu kelihatannya masih ada luminous sedikit tapi masih skin like, jadi natural, bukan yang kayak seperti Luke, nggak over the top. Untuk mendeskripsikan luminousnya, kalau kalian tahu cushion Luxe Crime seperti itu, jadi nggak terlalu luminous tapi luminousnya kayak perfect, natural. Hidungnya sama area-area yang lain mulai crack tapi belum ada breakdown, still looks good. Gara-gara ini powdernya ringan sekali, ya crack atau smile lines-nya itu nggak dalam banget, so that's great. Wearnya oke sih, it's really good. Dan aku tahu karena ini airy banget powdernya, aku nggak akan takut untuk touch up throughout the day, nggak akan jadi cakey. Next adalah makeover. Ini adalah Silky Smooth Translucent Powder in the shade Buttermilk. Powder ini very finely milled juga, dan finishnya pas pertama di apply, first impression aku adalah ini very matte, mattifying the skin banget. Tapi even though very matte, it doesn't feel dry at all, gak berasa heavy, gak berasa kayak there's so much powder going on, juga gak kelihatan cakey sama sekali, tapi malahan it looks very smooth. Muka kalian jadi kelihatan flawless banget, gak terlalu add coverage sih, tapi very smooth and flawless. Pori-porinya gak terlalu filled in menurut aku, tapi tadi kita juga gak pakai primer yang pore filling banget. Menurut aku buat orang-orang yang smooth skin, pasti ini bagus banget karena flawless finish banget. Tapi setelah 2 menit dipakai, even nggak pakai setting spray pun, powdernya langsung kelihatan bagus banget, langsung blend with the skin, melt, udah nggak kering lagi sama sekali, malahan ada a bit of luminousnya sedikit from the natural oils in your skin ya. Jadi bagus banget, apalagi pas di set juga langsung blends with the skin, so good. Wear testnya bagus banget, it still looks so flawless, hampir mirip kayak pas pertama di apply, maybe sedikit lebih luminous, tapi mirip banget, it's so good. Ada creasing sedikit banget di smile line, tapi normal banget, as expected kalau udah pakai makeup for that long ya. Gak ada crack sama sekali on the nose, gak ada dry patches, gak even cling on to dryness di muka kalian. Super good, under eye juga masih flawless. Jadi makeupnya tuh sama sekali gak ada fade at all. Lanjut ke Mother of Pearl Micro Blur Loose Powder. Ini yang warna translucent. Ini powdernya kita suka banget. Seperti kebanyakan powder, ini juga finely milled, halus, ringan. Love the consistency of this dan formulanya. Pokoknya light banget deh. Bagus, does a good job untuk set semua muka kalian. Untuk base-nya perfect, no complaints. Ini finishnya matte. Pokoknya nggak ada luminousnya, nggak terlalu kering. Pokoknya ini natural, netral, matte-nya oke. Jadinya ini bagus untuk all skin types. Ini bagus untuk pore blurring, pori-pori kalian, dan untuk build juga bagus banget. Pokoknya ini oke lah, standarnya very good. Oke, wear-nya, hidung aku itu ada tiny bit of breakdown, tapi nggak parah-parah banget. Muka aku itu kayak tetap matte. Jadi ya, matte-nya itu sama seperti yang pertama kali pakai, tapi mungkin udah kelihatan ada di jidat kayak oil-oilnya keluar dikit aja, tapi masih oke, still not bad. Karena mungkin matte-nya, smile lines-nya lebih kelihatan, tapi not too bad juga, it still looks fine. Dan ini aku bisa ngeliat under eye area aku itu lebih kering daripada powder-powder yang lain. Next itu BLP Face Powder. Ini in the shade Light Beige. Ini one of the most finely milled juga in the 8 yang kita ngomongin. Ini fine banget. Pokoknya powdernya super smooth. Ini pas pertama di apply matte banget. Kalau ada dry areas atau dry patches, ini kelihatan kering dan matte banget. Tapi buat kalian yang oily skin
atau ada area-area muka yang lebih berminyak, masih sedikit kelihatan minyaknya, jadi nggak yang kering banget in those areas. Tapi buat kalian yang kulitnya kering, ini kering banget. Powdernya doesn't add coverage, nggak smoothing, nggak pore filling. Menurut aku powder ini tuh cuman mattify aja. Jadi buat kalian yang perlu powder yang to stop oil, ini powder for you guys. Jadi kalau misalnya kulit kalian smooth, gak ada pores, you don't need blurring effect, ini bagus. It just mattifies aja kulitnya. Ini matte banget, tapi di kulit nggak berasa kering, not drying. First impression, untuk orang yang nggak punya texture di muka, ini bagus dan kalian pasti suka. Wear testnya malahan setelah 4 hours, aku lebih suka finishnya and how it looks di kulit aku daripada pas pertama apply. Karena setelah 4 jam, malahan lebih kelihatan natural dan skin-like. Jadi dryness dari powder itu udah hilang and completely gone. Jadi udah lebih kelihatan kayak kulit, dan menurut aku lebih suka yang kelihatan lebih natural ya. I like it better. Sedikit ada creasing di smile lines, tapi other areas yang biasa breakdown kayak nose, under eye, itu masih belum ya. Malahan kulit looks healthy glow, not oily at all. Ada sedikit luminousnya. Jadi aku suka banget actually setelah pakai ini beberapa jam. Terus itu Something Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Ini kita punya warna yang translucent tadi pakainya. Ini powdernya kering banget. Kayak dari powder yang aku pernah nyoba, ini paling kering. Formulanya bagus, konsistensinya finely melt juga, sangat ringan dan halus smooth. Konsistensinya dan formulanya oke, tapi cuman finishnya kering. Rasanya tuh kayak ketarik gitu. And then mungkin kalau kalian dry skin, ini nggak akan suka, run away from it. Untuk muka aku yang combination, kan nggak kering-kering banget tuh. Jadi aku ada oily T-zone, ini tetap kering aja. Light coverage, tapi ini does good job in setting sih. Untuk orang yang oily skin banget, atau orang yang gampang oily mukanya seharian, pasti suka banget. Dry skin people will hate this. Wear test. Sebagai long wear, setelah wear test, aku percaya that this will be good. Powder ini tuh paling yang nggak perlu touch up throughout the day. No crack, tapi cuma garis kecil banget. Karena itu artinya meskipun kering banget, itu udah set banget. Ngesetnya tuh bagus. It locks your base in. Di satu sisi, smile lines aku hampir seperti yang pertama kali aku pakai. Jadi nggak begitu kelihatan, tapi di kiri itu udah mulai kelihatan smile lines-nya. Mungkin karena aku lebih senyumnya lebih deep masuk ke sebelah kiri. Jadinya tapi nggak parah-parah banget. Untuk long wear ini sebenarnya bagus, tapi cuman pertama kali kelihatannya kayak oh my god ini agak dry ya. Tapi kalau kalian pakainya keringetan segala, gara-gara ini kering banget, untuk long wear bagus sebenarnya. Untuk yang terakhir itu ada SK, ini Flawless Micro Setting Powder, shade kita itu custard. Pertama yang aku mau bilang adalah ini tuh Laura Mercier dupe menurut aku. Buat kalian yang pernah cobain Laura Mercier Translucent Powder, ini tuh mirip banget 11-12. Pertama kali di apply, menurut aku finishnya lebih ke semi matte ya. Matte, it doesn't look dry, masih ada sedikit luminousnya sedikit, nggak berasa dry sama sekali, natural looking banget, still looks like your skin biarpun ada matte-nya dikit. Flawless blurring effect banget powder ini. Bener-bener pas tadi aku apply, itu mukanya langsung smoothing banget. Jadi ini tuh amazing for people yang punya pori-pori kayak aku, dan juga texture, karena ini ngebantu untuk smooth kulit kalian. Dan buat kalian yang nggak punya texture, it look amazing too. Berasanya di kulit light banget, ringan, looks light also, nggak cakey sama sekali. Setelah aku pakai setting spray as usual, melt into the skin, pokoknya kelihatannya tuh natural banget. I love it. Karena aku emang paling suka powder yang lebih kelihatan skin like natural ya, dan ini tuh light, so I love it. Wear test. Setelah 4 jam, barely any cracks. Ada sedikit smile line, yes. Nose-nya tadi udah mulai yang sedikit kering-kering, udah mulai cling onto dry patches sedikit ya, nggak major. Jadi okay. Face lebih luminous, lebih dewy, tapi nggak oily, masih belum oily. Jadi it's really good for oil control juga sih, biarpun nggak yang matte and kering banget ya tadi. Still looks really good, dan aku ngerasa belum perlu touch up sama sekali sih. So hold up-nya really good. Tadi kita udah bahas top 8 loose powder kesukaan kita. Sekarang kita akan pilih top 3 ya dari itu semua. Yang pertama yang masuk ke dalam top 3 kita adalah Makeover Silky Smooth Translucent Powder. Suka banget karena ini flawless smoothing effect, tapi masih kelihatannya skin like, not too dry, dan rasanya ringan. Jadi suka banget, dan ini hold up-nya juga bagus banget setelah 4 jam. Terus itu dari Sassy, ini bagus banget. Pokoknya aku nggak pernah nyoba powder yang seringan dan airy ini. Sebenarnya the only one yang ada wangi
wanginya, so that's really good. Aku suka itu. Yang ketiga itu SK Flawless Micro Setting Powder. Ini aku suka banget karena ini dupe-nya Laura Mercier, which is our all-time favorite ya kalau buat international. Super good. Yeah, you know why it's good. Yeah, that's why. It's great. Basically it's like kalau kalian pernah cobain Laura Mercier, it's like that. Ya, itu top 3 sih. Sebenarnya nggak ada rankingnya sih. Iya. Karena beda-beda. Mereka nggak terlalu sama, tapi they're good in their own ways. So Yes. nggak ada, they're all good. Mudah-mudahan top 8 video ini dan battle video ini membantu kalian. And hope we see you on the next one. Bye sahabat cantik.